Di dalam suatu proses hukum, laporan polisi itu bisa dirubah saat proses penuntutan di kejaksaan. Jelas menguntungkan dari pihak Nikita Mirzani kalau memang ada pasal yang dibuang atau dirubah. Perubahan daripada pasal dalam dakwaan itu memang kewenangan dari pihak jaksa. Masih menjadi teka-teki seperti apa nasib Nikita Mirzani ke depannya. Walau sudah dilimpahkan menjadi tahanan kejaksaan, kepastian status Nikita agaknya masih sulit untuk diterka. Bila menoleh ke arah laporan Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani berpotensi diganjar hukuman penjara hingga 20 tahun lamanya. Sesuai dengan laporan dugaan pemerasan dan pengancaman, serta dugaan tindak pidana pencucian uang. Hal itu pun semakin diperkuat dengan pernyataan kejaksaan yang masih berupaya keras untuk menyempurnakan lagi berkas perkara Nikita sebelum diserahkan ke pengadilan. Terkait dengan setelah diterimanya tersangka dan barang bukti ini, tentunya teman-teman jaksa penuntut umum akan kembali menyusun dan meneliti dakwaan yang nanti pada saatnya akan kita limpahkan ke pengadilan negeri. Adapun pasal yang disangkakan untuk kedua tersangka ini adalah yang pertama pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2008 tentang ITE junto pasal 55. Kemudian atau kedua pasal 369 ayat 1 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan yang berikutnya pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang junto pasal 55 ayat 1 ke 1. Di tengah upaya Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang sedang berupaya untuk menyempurnakan berkas perkara, beredar luas kabar baru yang digadang-gadang berpotensi menjadi angin segar untuk Nikita Mirzani. Pasalnya, di media sosial kini berhembus kencang sebuah isu tentang adanya potensi penggantian pasal dalam perkara Nikita. Sehingga tidak menutup kemungkinan pasal baru tersebut justru memberi keringanan bagi Nikita. Lantas seperti apakah praktisi hukum Togar Situmorang menyikapinya? Serta mungkinkah hal ini terbilang wajar dalam sebuah pendalaman perkara? Di dalam suatu proses hukum, laporan polisi itu bisa dirubah saat proses penuntutan di kejaksaan, khususnya saat penyerahan berkas perkara, di mana berkas perkara kalau memang sudah dianggap P21, maka jaksa itu memiliki kewenangan untuk mengubah pasal yang memang disangkakan dalam dakwaan jika hasil dari pemeriksaan menurut pihak kejaksaan bahwa pasal yang sebelumnya dianggap tidak tepat. Nah, ini jelas menguntungkan dari pihak Nikita Mirzani kalau memang ada pasal yang dibuang atau dirubah.
Dan perubahan ini itu tidak melanggar aturan hukum. Malah ini untuk menyempurnaan dan bagi kepentingan seseorang untuk dituntut oleh pihak kejaksaan. Setelah tahap 2 ini tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu, dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Nah, perubahan daripada pasal dalam dakwaan itu memang kewenangan dari pihak jaksa. Setelah jaksa meneliti berkas-berkas sehingga sebelum maju ke pengadilan, maka kewenangan jaksa itu memastikan pasal dakwaan tersebut harus betul-betul pas. Apa yang akan terjadi dalam perkara pidana yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys? Hingga sampai saat ini, belum ada yang mengetahuinya secara pasti. Namun terlepas dari hal itu, Nikita dan Reza kini tengah berhadapan pula di ranah persidangan perdata Wan Prestasi yang tak kalah mencuri perhatian. Seperti diketahui, sidang lanjutan gugatan perdata yang diajukan Nikita akan kembali digelar pada tanggal 11 Juni 2025 mendatang. Dan menariknya lagi, selebritis Tessa Mariska yang kini berada di kubu Nikita belum lama ini menyerukan sebuah cerita bahwa dalam persidangan yang digelar Rabu mendatang akan muncul sebuah kejutan yang menggemparkan jagat maya. Pasal baru ini angin segar sih buat di pihaknya Niki, angin segar sih. Aib apa sih yang ditutupin sehingga begitu takutnya ada aib? Aib apa? Yang namanya sangkaan, yang namanya laporan, sangkaan, dan dakwaan itu adalah sebuah hal yang masih belum final. Jadi harus bisa dibuktikan. Proses pembuktiannya adalah di persidangan. Nanti kita akan ungkap seperti apa. Pastinya tema dari pengadilan Wan Prestasi 11 Juni itu sama percis untuk pidananya Niki. Ngerti nggak? Teman-teman ngerti nggak? Ngerti nggak? Jadi ini tinggal kalian nih berdoa biar Niki kuat lahir dan batin, ya. Karena tanggal 11 Juni ini mau ada sidang, say. Oke, sidangnya Niki yang pidana belum, nggak apa-apa. Sidang Wan Prestasi dulu maju. Dari awal kami menyampaikan bahwa gugatan Wan Prestasi itu kan abs kaliber, ya. Jadi kenapa kami katakan abs kaliber? Karena Wan Prestasi itu harus merupakan dengan pembuktian formil, ya. 1234 KUH Perdata, ya. Jadi yang pertama, kalau dalam gugatan Wan Prestasi itu pertama harus dibuktikan formilnya. Yang pertama perjanjian. Yang kedua, adanya satu kelalaian terhadap perjanjian itu. Yang ketiga, adanya peringatan terhadap yang lalai. Yang keempat, ketidakpedulian ya terhadap peringatan itu. Nah, setelah keempat tahapan formil ini sudah terjadi Wan Prestasi. Gugatan perdata Wan Prestasi yang diajukan Nikita Mirzani memang tidak lepas dari perkara pidana yang membuatnya harus menghabiskan hari-harinya di rumah tahanan. Pasalnya, lewat gugatan perdata itu, pihak Nikita berupaya untuk membuktikan bila dirinya sama sekali tidak pernah melakukan pemerasan terhadap Reza Gladys, dan uang yang didapatkannya dari Reza adalah pembayaran atas jasa yang sudah dibicarakan sebelumnya. Akan tetapi, semua yang dituturkan pihak Nikita tentang itu
sudah dibantah dengan tegas oleh Julianus Sembiring selaku kuasa hukum pihak Reza Gladys. Lantas seperti apa pandangan Julianus? Serta bagaimanakah pula ia menyikapi gugatan perdata Nikita? Jadi begini, kami sebenarnya menanggapi ini harus dengan humor ya, dengan komedi ya. Pada prinsipnya kami melihat ya, kalau kita sebagai penasihat hukum ya, advokat itu harus melihat tentang sebuah gugatan itu ada dua hal. Yang pertama, apakah si penggugat mempunyai hak dalam hal itu? Kemudian, apakah si penggugat memiliki dasar hukum untuk mengajukan gugatan? Dua hal ini penting. Di situ disepakati adalah Mail minta 5, tapi ditawar menjadi 4. 4 itu dibagi lagi dengan sistem pembayaran 2 miliar ditransfer, 2 miliarnya adalah dibawa tunai. Apakah ini bukan bagian dari sebuah kesepakatan? Sah atau tidaknya sebuah perjanjian itu mengacu kepada 1320 KUH Perdata, yang artinya adalah bahwa di situ salah satu syarat utama perjanjian itu terjadi karena adanya satu kesukarelaan ya, tidak ada paksaan. Tetapi kalau dikaitkan dengan proses pidana yang sekarang ya, telah terjadinya penetapan tersangka, telah terjadinya penahanan, kemudian telah terjadinya P21 tahap pertama dan tahap kedua. Nah, ini kan membuktikan bahwa tidak adanya perjanjian yang sah ya, sebagaimana 1320 KUH Perdata, tetapi telah ya, penyidik dan jaksa penuntut umum dalam ketentuan hukumnya telah sepakat bahwa ini adalah merupakan sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Ya, kalau dulu persangkaan pasalnya 368 KUH pidana, sekarang setelah dalam proses P21 jaksa menganggap ini adalah pasal 369, yaitu pengancaman pemerasan dengan proses verbal. Tegas Julianus Sembiring membantah semua tudingan dari pihak Nikita. Dan seperti diketahui, ia memang tak pernah gentar untuk menyambut manuver hukum apapun yang ditempuh oleh pihak Nikita Mirzani. Begitu pula dengan upayanya di laporan pidana sang klien. Pasalnya, hingga detik ini, Julianus masih bersikeras memperjuangkan kepastian dari status sosok O dan S yang diduga merujuk pada Dr. Oki Pratama dan Doktif dalam kasus laporan Dr. Reza. Karena bagi Julianus, peristiwa hukum yang dilaporkan sang klien merupakan satu kesatuan. Sehingga bila tersangka yang ditetapkan hanya 2, seperti sekarang ini, tentu dirasa kurang tepat olehnya. Tetapi tolak ukur bagi klien kami adalah bagaimana kemudian pengaduan klien kami tertanggal 1 Desember 2024 terhadap 4 orang dan 4 peristiwa, dan juga laporannya LP klien kami dengan nomor 7355 tertanggal 3 Desember terhadap 3 orang dan 4 peristiwa, ini yang seharusnya dilaksanakan oleh pihak penyidik ya. Tetapi kan faktanya nggak seperti itu. Faktanya bahwa sejak Maret yang ditetapkan ya hanya 2 orang tersangka, kemudian ditahan, lalu tidak ada perkembangan terhadap laporan klien kami ke orang yang lain gitu. Nah, jadi kan hal yang aneh kami terus sampaikan berulang-ulang gitu ya. Laporan klien kami ini terhadap 4 peristiwa gitu, dan terhadap beberapa orang, bukan hanya 2 orang. Ya seharusnya pihak penyidik melakukan pengembangan, penyelidikan dan penyidikan terkait laporan klien kami, bukan berhenti terhadap sesuatu hal gitu. Tapi kami juga terus melakukan upaya-upaya hukum, contohnya seperti memohon melakukan gelar perkara khusus. Ya, kami juga berharap, walaupun nanti setelah persidangan dimulai, kami tetap berharap agar gelar perkara khusus itu dikabulkan oleh pihak dari Mabes Polri. Dan juga kami dalam fakta persidangan akan membuka itu, ya. Klien kami akan membuka tentang kesaksian dalam BAP. Perjuangan Julianus Paulus Sembiring dalam mengejar status O dan S memang mencolok perhatian. Tak terkecuali dari advokat Sunan Kalijaga yang dikabarkan telah ditunjuk oleh Dr. Oki Pratama sebagai kuasa hukumnya dalam kasus ini. Ketika ditemui, Sunan Kalijaga bahkan tidak segan
untuk memberikan pesan tegas kepada Julianus Paulus Sembiring. Lantas, bagaimanakah Julianus menyikapi sikap Sunan Kalijaga? Serta seperti apa pula isi pesan dari Sunan Kalijaga? Udahlah, saya udah bilang dari awal ya, untuk pengacaranya pelapor itu jangan mendikte proses penyidikan. Ya, kalau Anda sudah melaporkan ke pihak Polda, sudah percaya saja sama penyidik Polda. Kalau Anda nggak percaya, ya kerjain aja kasusnya sendiri gitu loh. Artinya, jadi kayak terkesan tidak menghargai para penyidik ya. Para penyidik nih, menurut kacamata saya juga profesional loh. Dia tidak serta-merta langsung cet gitu. Enggak, mereka penyidik di Cyber Polda Metro Jaya itu betul-betul teliti. Sehingga membutuhkan waktu yang cukup panjang gitu loh. Nah, jangan lagi diatur-atur. Jangan diatur-atur gitu loh. Harus begini, harus begitu, harus ada tersangka lainnya. Jangan dong. Jadi ya kalau ada ya rekan sejawat kami yang di sana yang mengaku dari penasihat hukum inisial O ya, dia juga tidak punya hak untuk mengomentari saya. Itu pertama yang saya tegaskan ya. Di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 itu dijelaskan di pasal 6 huruf B. Dia itu kasus sama rekan sejawat kami harus bersikap patut dan wajar seperti itu. Jangan ngatur gitu. Nah, ini lu ngatur-ngatur siapa gitu loh. Anda kan pelapor. Anda cukup menyajikan alat bukti dan terlapor Anda sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan. Kan sudah cukup harusnya. Yang Anda laporkan siapa? Yang Anda laporkan kan 2 orang. Iya kan? Lalu kenapa sekarang teriak-teriak mesti ada tersangka lainnya, mesti ada ini gitu. Jangan mendikte lah. Jangan sampai nanti masyarakat jadi bertanya-tanya. Saya ini juga orang hukum. Saya bukan anak baru kemarin. Saya tuh tahu proses mekanisme hukum seperti apa. Saya tahu cara bermainnya seperti apa, gitu loh. Ya. Jadi saran saya sudah fokus saja. Fokus untuk menghadapi persidangan, ya. Fokus menghadapi persidangan, bawa dan sajikan alat-alat bukti. Nggak usah lagi memaksakan kehendak harus gini harus gitu, nggak usah ngatur-ngatur lah. Komandan bukan kan? Ya, nggak usah ngatur-ngatur. Kita ini bukan pemain, kita ini advokat ya. Kalau advokat itu jelas di pasal 5. Bukan pemain tapi penegak hukum. Jadi apa yang kita anggap itu kurang dan menurut kita itu tidak dilaksanakan, ya kita dorong. Ya artinya kita bukan mengintervensi penyidik, tetapi bagaimana azas legalitas itu, due process of law itu harus dipahami, ya. Itu due process of law itu harus dilaksanakan. Artinya apa? Hukum acara pidana itu ada, ya. Ketika ini dikaitkan dengan laporan klien kami terhadap 4 peristiwa. Peristiwa 27 Oktober itu kenapa nggak dilakukan pengembangan? Ini yang kami persoalkan selama ini. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.